Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah kawan-kawan, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Nah, akhirnya hari ini saya bisa bikin vlog lagi. Jadi hari ini saya mau bikin konten tentang perkenalan saya punya bahan-bahan yang saya pakai. Kenapa saya bikin konten ini kawan-kawan? Karena komen di bawah selalu itu banyak itu pertanyaan yang sama. Jadi di sini saya mau menjelaskan, saya mau kasih tunjuk kalian bahan-bahan apa saja yang saya pakai di sini yang saya bisa dapat ya. Dan juga sih mau kasih tau kalian kalau dalam vlog saya tulis seperti itu berarti yang seperti itu. Jadi kawan-kawan, karena berhubung terlalu banyak pertanyaan yang ulang-ulang dan juga kadang-kadang tuh ada pertanyaan yang saya sudah jelaskan di video tapi masih juga ditanya kawan-kawan. Jadi kadang-kadang itu sampai saya bingung sendiri harus jawabnya kayak bagaimana. Baru saya sampai sejauh ini berusaha jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam semua video ya. Makanya please kawan-kawan harap maklum. Jadi mulai hari ini apabila dalam video saya sudah jelaskan secara terperinci terus masih ditanya, saya tidak akan jawab dan tolong perhatikan videonya dengan baik. Dan hari ini saya akan menjelaskan kalian bahan-bahan apa saja yang saya pakai konten hari ini. Terus saya juga lagi minta saya punya teman atau saya punya guru kue yang di Indonesia tolong bikinkan konten tentang bahan-bahan yang dipakai di Indonesia kawan-kawan. Dan di akhir video ini kawan-kawan saya akan kasih masuk sedikit video kegiatannya saya selama seminggu ini, sedikit-sedikit ada saya videokan, nanti saya kasih masuk di akhir video ini ya. Nah mari sekarang kita mulai. Saya mau bicara tentang oven ya. Jadi kawan-kawan, kalau pada saat saya bikin vlog please perhatikan baik-baik. Seperti contohnya saja kemarin saya bikin bolu yang dikukus, tapi di Holland saya punya oven kukus kawan-kawan. Jadi saya punya oven kukus. Jadi tidak ada bedanya dengan mengukus, sama saja cuma lebih gampang karena dia kayak oven ya. Karena itu lumayan ada pertanyaan, ini kue kan harus dikukus kok di oven. Lihat baik-baik videonya kawan-kawan dan kalian akan mengerti kalau itu oven kukus. Kalau kalian cuma nonton video terus dipercepat-percepat, jangan salahkan saya kalau kalian lewatkan sedikit. Kawan-kawan, dalam video masak atau kue atau sebagainya saya akan menjelaskan secara detail karena itu semua sesuai request. Dan saya juga akan memfokus pada titik-titik yang saya selalu anggap kalau bikin kue itu susah di mana, atau pada saat bikin resep ini susah itu di mana. Jadi mohon kawan-kawan kalau pas nonton diperhatikan baik-baik, karena saat saya edit video saya selalu potong yang tidak penting saya buang dan informasi yang penting saya masukkan. Jadi kalau kadang-kadang kalau pas saya bicara tiba-tiba langsung itu, karena saya biasa buang kata yang omong kosong itu saya biasa buang dan saya ambil yang pentingnya saja. Karena bikin video itu kadang-kadang susah kawan-kawan, kadang kita harus berpikir apa yang kita harus bilang dan kadang-kadang terikut juga yang tidak perlu dibilang juga dibilang. Jadi biasanya saya hapus. Nah, makanya please perhatikan karena semua dari apa yang ada saya edit itu selalu yang penting-penting. Contohnya saja mari kita bicara mulai dari oven. Kawan-kawan, kalau saya dalam video bilang oven api atas bawah, berarti itu api atas bawah. Kalau seandainya pada saat saya bilang api atas saja atau api bawah saja, pasti saya akan bilang di situ kawan-kawan. Dan kalau saya mau bikin kue pakai api yang ada kipas, itu namanya grill kawan-kawan. Jadi grill itu api atas bawah plus kipas, itu jadi grill. Jadi kalau di situ saya cuma bilang api atas dan bawah, berarti itu cuma api atas dan bawah. Please jangan tanya lagi, oh ini ovennya apinya begini atau begitu. Kadang-kadang saya sendiri sampai geleng-geleng kepala baca. Nyata-nyata dalam video saya sudah menjelaskan sangat jelas, ini saya bikinnya api sekian, panasnya sekian dan api atas bawah. Masih juga tanya dengan yang saya tidak ada bilang di dalam begitu. Jadi minta maaf kawan-kawan, please nonton baik-baik sebelum kalian bertanya. Oke? Buat informasi kawan-kawan, setiap video saya bikin saya pasti akan kasih masuk berapa panas oven yang saya pakai dan pakai apa. Jadi itu tidak mungkin tidak ditaruh karena itu sangat penting dalam bakar kue. Nah, mari kita langsung ke tempat kerjanya saya sudah taruh bahan-bahan. Jadi saya mau kasih tunjuk kalian perbedaan tepung
terigu, keju dan sebagainya, yang apa yang saya punya di sini saya akan kasih tunjuk sama kalian sebelum kita mulai bikin kue. Jadi hari ini saya punya hari vlog, jadi saya mau bikin banyak kue untuk kasih habis telurnya saya, kawan-kawan. Jadi sebelum saya mulai pakai, saya punya bahan-bahan semumpung masih ada, jadi saya mau kasih tunjuk sama kalian. Mari kita langsung lihat. Seperti kalian lihat, kawan-kawan, di sini saya sudah taruh semua yang saya anggap perlu untuk saya jelaskan ya. Jadi saya sudah taruh, jadi mulai dari mentega, tepung, baking soda, TBM, keju. Ya, mari saya jelaskan satu persatu. Pertama, supaya lebih cepat, kita mulai dari susu ya. Jadi kawan-kawan, saya di sini susu kental manis, kita punya yang susu bendera ada ya, tapi agak mahal, dan saya pakai selalu susu yang merek yang toko di sini yang dekat. Serta ini juga ada di sini kawan-kawan ya, susu encer yang carnation, dan yang ini susu bubuk kawan-kawan merek Nestle tapi namanya Nido. Dan susu ini saya cuma bisa beli di toko Maroko atau toko Turki ya, atau di toko Asia, karena ini susu tidak ada di toko yang Holland ya. Isinya tuh sama setara susu Denko kawan-kawan kalau di Indonesia. Jadi dia putihnya seperti begini. Nanti saya kasih tunjuk susu yang seperti ini yang bisa kita dapat di supermarket biasa di Holland. Ini dia kawan-kawan yang di supermarket di dekat rumah. Kebetulan saya ada bikin videonya. Ini yang sama seperti merek Nido. Dan sekarang kita lanjut di keju kawan-kawan. Jadi seperti kalian tahu, keju Kraft ini ada cuma dari Indonesia, dan kebetulan saya punya ya. Jadi saya bisa kasih tunjuk kalian. Di sini keju cheddar tapi namanya Kraft. Ya, ini yang keju begini yang untuk terang bulan atau kue-kue yang manis campur dengan bulu-bulu. Tapi kalau keju Holland lain rasanya kawan-kawan dengan keju Kraft ya. Selain itu saya biasa pakai keju Holland yang seperti begini yang sudah di ini, tapi ada juga yang belum diserut. Tapi ini keju tua kawan-kawan, ada juga keju mudanya dan sebagainya, karena di Holland tuh banyak sekali keju. Dan keju parmesan yang biasa kayak kita pakai untuk makan pizza. Di sini kebetulan ada yang jual yang kayak begini dan sudah bubuk, seperti kalian lihat. Kita sudah cuma tinggal pakai. Ini kebetulan saya mau bikin angel cheesecake ya. Jadi nanti saya kasih tunjuk kalian bagaimana saya pakainya. Dan yang terakhir tuh cream cheese. Cream cheese ini saya cuma punya hari ini yang saya bawa yang Philadelphia, tapi masih banyak merek toko-toko yang lain yang modelnya lain ya, tapi sama saja intinya cream cheese. Di Holland kita bilang roomkas. Jadi kayak begini kawan-kawan, di sini bilangnya Monchu fresh roomkas. Roomkas itu cream cheese kawan-kawan dalam bahasa Belanda. Ya, di sini saya punya ya. Nah, sekarang kita lanjut gula kawan-kawan. Jadi di Holland tuh gula pasir biasa tuh yang selalu saya pakai, itu gula begini kawan-kawan. Jadi seperti begini, sama saja kawan-kawan di dalamnya. Kalau kalian lihat dia sama saja gula pasir biasa. Ya, seperti begini. Oke, ini dia. Kadang-kadang kalau kita butuh, kita bisa bilang ada brown sugar yang hitam sekali, tapi juga ada yang light. Yang lightnya saya kebetulan tidak punya kawan-kawan ya. Dan gula bubuk. Seperti yang kalian lihat, saya pakai gula bubuk yang 5 kilo ya. Tapi di Holland itu kalau di toko-toko biasa tidak ada jual gula bubuk seperti kayak kita di toko per setengah kilo. Rata-rata gula bubuk dijual tuh dalam botol-botol seperti begini dengan berbagai macam merek 250 gram. Dan ini gula yang untuk pancake atau untuk makan poffertjes kawan-kawan. Jadi gula yang seperti gula bubuk yang seperti ini kawan-kawan, itu jarang sekali kita bisa beli kayak per 1 kilo di toko, tidak ada jual kawan-kawan. Rata-rata tuh semua jual per pak kayak begini. Ini dari toko khusus memang
untuk yang punya usaha gitu, makanya saya bisa beli langsung 5 kilo per satu bak. Dan saya mau menjelaskan dengan yang selalu bilang, ini royal icing icing sugar. Jadi di dalam ini gula bubuk juga kawan-kawan, tapi yang gulanya lebih putih dan lebih halus, dan kadang-kadang sudah ada dicampur dengan putih telur bubuk. Jadi kalau kita mau bikin kue yang kita hias dengan gula, yang ini di sini ini kita cuma tinggal tambah air saja. Ini namanya icing sugar, royal icing. Ya, sedangkan yang ini cuma gula halus, gula bubuk, powder sugar. Jadi dia bukan icing sugar kawan-kawan, ya. Tolong dimengerti perbedaannya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke krim kawan-kawan. Jadi kalian lihat, ini saya kebetulan dapat kiriman dari Indonesia gara-gara saya pengen bikin vlog Black Forest ya. Ini baru sampai. Jadi di Holland kita tidak punya seperti begini. Jadi kayak di sini kan cuma kita campur dengan air berapa mili, langsung kita mixer dia jadi krim kayak seperti ini. Di Holland yang ada tuh namanya klop-klop. Ini kawan-kawan, biar kau sudah mixer dia tidak akan jadi kawan-kawan. Saya sudah pernah coba. Jadi dia tuh lebih hanya untuk kayak kecampuran puding gitu. Ada yang kayak begini ya. Dia hampir mirip ini, tapi ini saya beli di Holland, tapi ini bukan produk Holland kawan-kawan. Ini produk dari rasanya nih sepertinya dari Turki. Jadi ini saya beli di toko Turki. Kalau di Holland, krim itu rata-rata seperti begini. Slakrum namanya itu krim. Dan rata-rata tuh fresh kawan-kawan. Yang ini bukan yang fresh. Ini yang verpacking kayak seperti kalau di Indonesia mungkin kita bilang kayak cap presiden atau apa yang liter-literan, itu sejenis seperti ini. Cuma ini dia lebih lama tahannya daripada yang fresh. Ini yang bisa tahan agak lebih lama ya kawan-kawan, biasanya 4-5 bulan punya. Tapi masih ada lagi kawan-kawan yang dalam gelas-gelas yang khusus tuh memang cuma 1 minggu dia punya ini. Dia punya proses kalau dijual di toko. Jadi kawan-kawan, kalau kalian mau cari whipped cream yang bubuk terus kita mau campur air terus kita mixer jadi whipped cream, itu di sini jarang ada. Yang rata-rata yang ada ini yang seperti begini. Jadi ini ada sedikit video saya ada buat di toko dan jual klop-klop plus krim-krim lain yang tahan lama punya, yang tidak tahan lama punya tuh ada di dalam kulkas kawan-kawan ya. Sekarang kita lanjut ke krim kawan-kawan. Jadi di sini krim patisserie itu seperti ini. Di Indonesia juga kita punya. Jadi seperti fla, kita cuma tinggal campur air atau susu ya, atau krim. Nah, kalau di Indonesia ada juga jual yang sudah jadi tinggal pakai, tapi biasanya kebanyakan orang selalu bikin sendiri ya. Nah, lanjut tentang ini. Jadi kawan-kawan, ini campuran untuk bikin buttercream. Di Indonesia saya jarang ketemu yang bubuk ya. Rata-rata saya kalau di Indonesia saya pakai yang Hellmann's soft cream. Jadi ini dicampur dengan mentega dan air gula, sudah jadi. Di sini yang ini cuma tinggal dicampur dengan susu ataupun air dan mentega seperti begitu. Dan itu sudah ada cara bikinnya di belakang. Ya, ini untuk buttercream kawan-kawan. Kita lanjut ke butter. Kawan-kawan, di Holland butter itu tulisannya rombuter. Ya. Rombuter, rata-rata rombuter. Jadi ini setara, kalau di Indonesia kita punya Blue Band ya, tapi Blue Band rasanya kurang seenak ini jauh lebih enak ya. Jadi di sini nih saya beli ada beberapa, ini yang dari toko yang paling murah ya. Dan di sini kalian bisa lihat Gezouten. Jadi ini mentega yang ada garamnya. Ini juga yang ada garamnya kawan-kawan, kalian bisa lihat ya. Dan yang ini yang tanpa garam, yang tidak ada rasa asinnya. Jadi jangan kalian samakan mentega ini sebutannya rombuter dengan Rombuten Wisman. Itu tidak sama kawan-kawan. Ya, di sini yang ini juga susah didapat kawan-kawan. Kadang-kadang saja baru bisa dapat.
Dan nah kawan-kawan, ini saya kebetulan ada di toko Asia dan di tempatnya CMI. Dan kebetulan kawan-kawan di toko sini saya lihat Wisman seperti ini, 2 size ya kawan-kawan, dan harganya seperti ini. Jarang kawan-kawan bisa dapat ini, apalagi kalau di kota besar rame orang pakai, jadi susah biasa didapat. Oke? Rata-rata tuh datangnya dari Indonesia kawan-kawan ini. Kalau kalian selalu bertanya saya bikin kue di Indonesia pakai apa, saya selalu pakai Blue Band dicampur dengan butter Holman plus campur dengan Wisman. Ya. Jadi itu yang selalu saya pakai. Kita lanjut ke maizena. Jadi di Holland kawan-kawan ini merek maizena yang ini, kita di Indonesia yang ini. Ada juga. Ya, kasih tahu kalian baking powder ya, yang kupu-kupu. Saya jarang pakai kawan-kawan karena biasa kalau bikin bakpao selalu ada bintik-bintiknya. Jadi saya selalu pakai baking powder yang ini, yang dari Cina punya. Dan ini lumayan lebih bagus kawan-kawan. Ya. Dan saya mau menjelaskan baking soda. Saya mau menjelaskan antara baking soda yang ini dan soda kuenya kita itu sebenarnya hampir sama kawan-kawan. Cuma ini lebih keras kawan-kawan, ini jauh lebih keras. Buat kalau umpamanya kita bikin red velvet, ini selalu harus dicampur dengan cuka. Sedangkan kalau saya bikin red velvet pakai ini, saya tidak pernah taruh cuka kawan-kawan. Jadi ini harus agak hati-hati pakainya karena ini terlalu tajam dan keras. Baking soda yang ini yang saya pakai itu rata-rata untuk kasih daging atau cumi-cumi atau pokoknya makanan laut supaya lebih gurih. Habis itu dicuci. Sedangkan baking soda ini dia lebih ringan untuk kue kayak gitu. Dan di Belanda saya cuma punya TBM atau SP ya. Jadi kebetulan saya tidak punya SP-nya, sudah habis, tinggal TBM. Kalau di Indonesia itu banyak sekali jenis atmosfer lainnya ya. Kalian boleh pakai apa saja, tapi rata-rata saya di sini saya cuma pakai TBM karena ini saja yang bisa saya temukan. Oke? Tidak lupa kawan-kawan, mentega putih. Di Holland tuh tidak ada mentega putih selain Crisco. Ya, jadi yang saya bisa temukan cuma Crisco ini saja. Dan dia putih sekali. Yes. Coklat bubuk kawan-kawan. Coklat bubuk merek apa saja tidak masalah, semuanya sama kawan-kawan. Jadi ini coklat bubuk yang saya bisa dapat di sini. Almond bubuk di sini sudah ada jual yang begini, jadi kita sudah tinggal pakai kawan-kawan. Dan hasilnya juga tidak sama kalau kita blender almond, dia jadi lebih padat, ya. Dan sekarang kita lanjut ke perasa. Jadi kawan-kawan, saya pakai rata-rata itu rum bakar untuk kue supaya harum dan vanilla pasta ataupun merek Tofico yang lainnya. Karena ini terus terang tidak ada di Holland ya. Ini semua saya kirim dari Indonesia. Lanjut ke tepung. Ini yang paling utama kawan-kawan, tepung. Jadi kawan-kawan, saya kalau bikin kue saya selalu pakai tepung yang paling murah. Dan tepung ini dari Lidl saya beli, namanya Pantenblom. Kalau dari Jumbo ini sama saja kawan-kawan isinya ya. Tapi di sini dia bilangnya Tower Bloom. Makanya kadang-kadang itu sangat membingungkan kawan-kawan. Jadi kalau saya bikin kue tepung biasa itu ini kawan-kawan. Entah di Indonesia tepung biasa tuh bagaimana, yang jelas itu ini tepung biasa. Nah, sedangkan kalau tepung yang protein tinggi itu kadang-kadang kita pakainya di sini kak. Saya pakainya ini kawan-kawan dari Jumbo ya. Dan di sini bilangnya self rice flour. Jadi
tepung yang akan mengembang dengan sendirinya. Dan merek lainnya tuh kawan-kawan seperti ini, dan merek dari Lidl yang seperti ini. Ya. Dan ada lagi satu merek yang ini, di situ bilangnya tepung untuk baking. Tapi kawan-kawan itu dia setara dengan yang begini. Ya, jadi harus hati-hati karena dia campurannya di dalamnya beda kawan-kawan. Lanjut kawan-kawan, yang terakhir saya mau menjelaskan tentang seperti beginian. Jadi kawan-kawan, kita di Holland banyak sekali. Jadi buttercook itu seperti ini kawan-kawan ya. Kalian lihat. Di Holland kita beli sudah jadi kawan-kawan. Jadi ngapain mesti bikin susah-susah dan beli begini juga murah saja kayak gitu. Ini saja saya sudah beli lama. Kalian lihat dia punya tanggal kadaluarsa sudah lewat. Saya lupa kalau saya belum makan, tapi no problem kawan-kawan. Jadi nanti saya akan bikin perbedaan antara buttercook yang dari DOS dan dengan resep sendiri. Yes, nanti saya bikin vlognya karena ini request dari saya punya teman yang di Merauke. Kebetulan saya sudah kasih resep bikin di Merauke pakai mentega yang di Indonesia, selalu katanya rasanya tidak sama. Jadi saya mau membuktikan sendiri apa perbedaannya kalau saya bikin sendiri dengan yang kita beli jadi rasanya dan resep sendiri lagi. Seperti gitu kawan-kawan saya bikin. Dan juga banyak sekali dos-dosan yang seperti begini yang sudah tinggal kita pakai. Nanti saya bikin lagi vlog lainnya kawan-kawan, yang khusus kita jalan di toko untuk lihat produk-produk Holland yang mempermudah ibu-ibu rumah tangga bikin kue dan sebagainya. Yes? Nah, saya rasa itu saja saya punya. Saya sudah tidak punya lagi yang saya harus jelaskan. Oke? Jadi kawan-kawan, itu dia tadi saya sudah tunjuk sekilas bahan-bahan yang saya punya di sini ya. Tapi nanti pada saat saya tidak terlalu sibuk kawan-kawan dan saya cari waktu yang pas toko tidak ramai, saya akan kasih tunjuk kalian di toko yang paling dekat saja bahan-bahan kue apa saja yang kita bisa dapat dan yang bisa saya temukan dan yang ada di Holland tuh seperti apa yang bisa mempermudah ibu-ibu rumah tangga di sini. Kalau di Indonesia juga ada seperti pondan dan sebagainya. Di sini punya lain, total lain kawan-kawan. Ya, tapi yang jelas kawan-kawan, kalau saya mau bikin video kue atau video makanan, bahan apa yang saya pakai, saya pasti akan jelaskan secara detail. Kalau itu spesifik. Tapi kalau seandainya itu cuma gula, tepung dan sebagainya, saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Kecuali seperti saya pakai, oh ya tepung beras yang sudah dimasak atau apa, saya pasti akan menjelaskan kawan-kawan. Tapi kalau seandainya saya cuma bilang tepung, berarti itu cuma tepung kan, tidak ada seperti yang lain. Dan juga yang perlu diperhatikan kawan-kawan, di Holland kita punya bahan tuh rata-rata kualitas nomor 1. Walaupun tuh yang murah sekali juga di kualitas nomor 1 karena di sini ada list-listnya barang yang boleh masuk di Eropa. Contohnya saja seperti beras. Kawan-kawan, kita beli beras di Holland, beras itu tidak boleh, beras itu yang kayak satu buah itu dia patah dua. Di Holland tuh jarang sekali kita bisa beli beras yang nomor 3 atau yang sudah beras yang kecil-kecil atau yang bagaimana, itu jarang sekali kita bisa dapat. Rata-rata kalau kita beli beras di toko, satu helaiannya itu dia betul-betul utuh satu nasi kayak gitu. Ataupun tepung. Kawan-kawan, tepung di sini tuh sangat bagus dan sangat kering, tanpa di air juga tidak ada kutu, tidak ada binatang. Dan tepung, gula dan sebagainya, dia punya kualitas tuh sangat menjamin kawan-kawan. Jadi saya tidak pernah peduli dengan mungkin kalau kalian nonton resep atau vlog yang orang yang lain ya, tepung sebelumnya harus di ongseng atau harus di oven atau harus dikukus supaya tahan lama. Kita di sini saya tidak pernah punya seperti begitu. Tapi kalau seandainya saya posisi di Merauke, kadang-kadang tepung saja saya jemur dulu kawan-kawan supaya lebih kering, atau saya ongseng supaya lebih bagus seperti begitu. Karena semua itu beda kawan-kawan. Tergantung daerah kalian di mana. Untuk menjaga kelamaan kuenya kalian dan sebagainya itu kalian harus sendiri pelajari kawan-kawan. Jadi saya tidak bisa bilang, kawan-kawan ini harus pakai tepung ini sebelumnya digini-gini kan, karena di kita sini kita tidak punya. Ya, nah sekarang saya mau mulai bikin, saya punya vlog kue, tapi saya mau makan dulu, kasih habis ini kawan-kawannya. Udah, karena
ternyata dia tanggal 12 bulan 12 2020 dia punya datum, tapi it's no problem karena ini penuh dengan butter saja. Jadi kalau kalian mau lihat ini hasil toko dan saya tidak taruh di kulkas, jadi kalian lihat dia punya mentega saja banyak. Kalau dipatah tuh seperti begini ya, ini enak, saya juga hobi. Jadi istilahnya kayak kue bantet begitu. Nanti kita bikin. Dan saya mau lanjut bikin saya punya vlog yang lain kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton ini video. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye. Jamie lagi susun telur. Jadi kawan-kawan sekalian, di sini saya dan Jamie lagi atur sisa telur yang dapat dari kuku ya. Dan lumayan, ini video sudah sekitar 1 bulan lalu ya, tapi saya lupa masukkan. Jadi hari ini kesempatan saya bisa kasih masuk kawan-kawan. Jamie ini sangat rajin sekali, dia paling suka bantu mama. Kalau yang begini-begini, kalau Ryan cuma suka bantu pada saat bikin kue atau makan kue kawan-kawan. Dan ini dia sisa telur yang harus saya habiskan bulan ini kawan-kawan ya. Dan di sini soto ayam pakai bumbu jadi kawan-kawan. Kebetulan pada waktu Cici Montfort lagi besuk, dia kepengen makan soto ayam. Dan juga di sini saya lagi bikin mie kawan-kawan untuk pesanan mie ayam. Kepingin makan mie ayam seperti yang ini dan teman mau juga, jadi kita sama-sama. Dan di sini saya ditemani Glory. Kita lagi makan pangsit mie babi ya, yang biasa kalau orang Cina punya begitu. Harusnya untuk makan sarapan, tapi kita makannya dinner kawan-kawan. Nah, terima kasih semua. Bye-bye.